Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Astri Desianti dengan NIM 259028408, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11, fase F Madrasah Aliyah Negeri 6, Jakarta, dengan materi mengenali berita, inovasi, dan unsur-unsur berita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku fresh. Alhamdulillah, fresh semua. Semangat pagi. Pagi. 11.3. Mantap. Bahasa Indonesia ya, alhamdulillah, semangat selalu untuk 11.3. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kalian pelajari hari ini dapat diterima dengan ikhlas, dapat diterima dengan pikiran yang jernih, sehingga bermanfaat, mudah masuk ke otak kita untuk memahaminya. Ya, baik, untuk ketua kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu. Daris? Dani? Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. 11.3. Hadir semua tidak? Tidak. Abian Akil, LDKO. Aisyah Intan, Alfisya Ramadan, Alisa, Anissa, Azmi sakit. Sakit apa? Oh. Danis, LDKO. Daris, Deni Setiawan, Dia Dava, Valisa, Huda, Meli Yolanda, Milzam, LDKO. Haidar, Fadli, LDKO. Fatoni, LDKO. Fatih, Hafiz, Hijratul Jaki, Nabil, Kistan Bilal, Nabila Zahra, LDKO. Banyak sekali LDKO. Nadia hadir. Naura, LDKO. Nizar, Raisa Maila, Raka, Rasyad, Raya, LDKO. Rayana, Retaj, Rizky, Salsin, Wildan. Ya, baik.
Alhamdulillah banyak sekali yang ikut LDKO. Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Sebentar ya. Ibu akan melakukan ice breaking biar lebih semangat lagi ya. Jadi kalian berpasangan menentukan mana yang hitam, mana yang hijau. Siapa yang mau jadi hitam, siapa yang mau menjadi hijau. Ketika Bu Asri akan membacakan cerita ya, ketika Ibu mengatakan ada kata hijau ya, ada kata hijau, yang hijau langsung menghindar, yang hitam tepak tangan yang hijau. Ya, paham? Begitu juga kalau Bu Asri mengatakan hitam, yang hitam menghindar, jangan terbalik ya. Yang hitam menghindar, yang hijau mukul. Paham? Kalau ada kata hijau, yang hitam mukul, yang hijau menghindar. Kalau ada kata hitam, yang hitam menghindar, yang hijau pukul. Bisa? Konsentrasi. Ya, tangannya sebelah temannya. Tangannya ya. Tangannya sebelah temannya, pukul tanti tangannya ya. Dengarkan baik-baik. Sudah ya? Hijau siapa, hitam siapa? Ya. Di sebuah taman kota ada bangku berwarna hijau. Hijau. Kalau hijau, hijaunya menghindar. Ya. Yang panjang berdampingan dengan bangku hitam. Ya, ada yang dua-duanya angkat. Di atas bangku terlihat tas hijau. Dan gelas berisi kopi, maka di kafe legendaris di Kobe, Jepang ini konsepnya benar-benar dibalik. Bayangkan, kopi hitam pekat disajikan bukan dalam gelas biasa, melainkan dalam sebuah cekungan yang dilubangi pada sebuah balok es batu kristal yang besar dan padat. Balok es ini berfungsi sebagai gelas sekaligus pendingin yang menjaga suhu minuman tetap sempurna dari pertama dituang hingga terbuka terakhir, tanpa membuat kopi menjadi encer karena lelehan air es yang berlebihan. Kalau biasanya es ya, ini video pertama. Lanjut. Video kedua. Di Cina keluar rumah selama beberapa bulan untuk liburan atau bekerja, mereka menyatakan tanggung jawab membersihkan rumah kepada robot ini. Sebab begitu robot ini merasa lantai rumah sudah sangat kotor, ia akan keluar dan mulai membersihkan lantai. Namun, jika kotoran sudah menumpuk pada robot, robot itu akan masuk ke dalam tempatnya untuk membuang kotoran tersebut. Dan hanya dengan menggunakan robot ini, lantai rumah akan bersih setiap hari. Lihat, setiap kali orang-orang di Cina keluar rumah selama beberapa bulan untuk liburan atau bekerja. Ya, sudah dilihat tadi, ada inovasi dari kopi, ya, inovasi kuliner. Dari mana tadi beritanya? Dari Jepang, dari Cina. Dari Jepang. Kemudian yang kedua, robot pembersih lantai. Itu adalah sebuah inovasi. Ada inovasi di bidang teknologi, ada inovasi di bidang kuliner. Perhatikan di sini, ya, ada gambar apa? Burger. Ada gambar drone. Burgernya bagaimana? Burgernya bagaimana? Burger disusun di dalam gelas. Kemudian gambar kedua, drone untuk menyiram tanaman. Ini adalah sebuah inovasi. Coba bisa menjelaskan apa yang membuat inovasi ini menarik? Siapa yang bisa? Ayo. Kenapa inovasi ini menarik? Ya, Salsin, silakan. Pastiin dulu mic-nya nyala. Cukup kalau nggak, kalau ini yang kamera sana yang dekat.
Ya. Apa yang membuat inovasi ini menarik? Ya, coba Salsin bisa disampai warna berwarna. Udah nih. Karena burgernya itu ditaruh di dalam toples tabung, Bu. Ya. Biasanya burgernya ya. Biasanya kan burger itu kan ditaruh di piring atau di tempat-tempat yang lebar. Nah, itu adalah inovasi. Berbeda, ya, dia memperbarui yang sudah ada, dikemasnya menggunakan gelas. Betul, tepuk tangan buat Salsil. Ya. Kemudian, yang gambar drone dengan air. Kenapa inovasi ini menarik? Kenapa inovasi menarik? Ayo, tunjuk tangan yang bisa. Ya, Aisyah. Karena kan biasanya drone itu kan buat kamera gitu yang biasa aku lihat. Terus kayak buat nge-shoot gitu. Terus ini buat nyiramin sawah gitu bisa juga. Ya, inovasinya menyiram tanaman itu bukan menggunakan lagi tenaga manusia, tapi menggunakan teknologi. Ya, Aisyah, tepuk tangan buat Aisyah. Lalu, bagaimana caranya agar kita tahu ya inovasi ini? Bagaimana caranya kita bisa lebih tahu mendalam tentang inovasi, baik itu teknologi, baik itu di bidang kuliner. Dengan apa supaya kita tahu lebih mendalam? Ya, Salsi, apa? Nonton berita, betul ya, nonton berita. Jadi materi hari ini, ya, materi hari ini adalah tentang berita. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengidentifikasi dari karakteristik berita inovasi. Kemudian kalian mampu menganalisis unsur-unsur berita. Ya, tentunya berita itu memiliki karakter dan unsur 5W plus 1H. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Ya, ada 5W plus 1H di sana. Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaat belajar berita? Manfaat belajar berita tuh besar sekali buat kita. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering baca berita yang lewat mana? Media sosial. Apa masih ada yang pernah baca teks koran? Berita di koran? Sudah tidak ada. Ada yang bacanya lewat IG, ada yang bacanya lewat Facebook, TikTok, ada yang lewat tadi berita di televisi itu mendengarkan, bukan membaca. Ya, apa manfaatnya untuk kita? Ya, dalam sehari-hari kalian sudah akan terbiasa untuk membaca lebih kritis, membaca sebuah berita. Kalian tahu, bisa membedakan mana berita yang benar-benar bermanfaat atau hanya sekedar dalam menggunakan teknologi AI ini. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Yang kedua terkait dengan privasi dan keamanan data. Lalu yang ketiga adalah keterampilan dan pemahaman dari petani itu sendiri. Proposal melakukan atau menggunakan teknologi baru ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ini hal yang sangat baik untuk bisa digunakan di masyarakat kita, karena tentu akan berbiaya murah, kemudian juga akan memberikan manfaat pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih optimal. Jadi kalau penyiraman itu bisa merata, kemudian juga tanaman bisa mendapatkan air dan unsur hara dari yang dicampur di air secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penggunaan artificial intelligence dalam pertanian dapat berdampak positif bagi lingkungan. Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi AI dilakukan dengan cara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dari Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Suci Iswiri, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend.
Tadi adalah berita tentang inovasi. Yang kedua, perhatikan, yang kedua Bu Asi akan putarkan berita umum. Semalam, gempa terasa sampai Jakarta, Karawang, dan daerah lain. Tak hanya gedung tinggi yang bergoyang, KRL tertahan, rumah ibadah ambruk, sampai pasien rumah sakit panik. Dan sampai pagi ini, gempa susulan masih terjadi. Pasca gempa 4,7 magnitudo tadi malam, Kamis pagi gempa susulan kembali mengguncang Kabupaten Bekasi. Sebuah rumah ibadah di Desa Suku Bunga, Kecamatan Bojong Mangu, ambruk akibat diguncang gempa magnitudo 4,7 semalam. Puing-puing bangunan rata dengan tanah, hanya tersisa satu sisi tembok yang masih berdiri kokoh. Dampak gempa sempat membuat perjalanan KRL tertunda Rabu malam. Penumpang KRL pun menumpuk di Stasiun Sudirman, Jakarta. Dua peron penuh penumpang yang akan menuju Tanah Abang maupun ke arah Manggarai. Perjalanan kereta kembali normal setelah situasi dinilai aman. Sementara di Karawang, guncangan gempa menimbulkan kepanikan pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Permata Keluarga, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Seketika pasien dan Secara kelompok mengerjakan analisis. 2, 3. Baca beritanya LKPD. Itu ada berapa? Udah. Dibaca secara seksama. Ya. Ini sudah ya? Mana? Belum apanya? LKPD-nya 1. Ya. Kerjakan secara berkelompok, ya melalui diskusi. Kalian tentukan karakteristik dari berita inovasi yang berjudul ITB kembangkan kendaraan otonom listrik berbasis AI dengan biaya rendah. Kemudian kalian bisa secara kelompok menganalisis unsur-unsur beritanya. Tentunya dengan menggunakan format tabel. Ya, format tabel yang sudah disediakan. Di situ ada unsur berita, ada pertanyaan panduan yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi. Buat pertanyaan panduan berdasarkan teks berita dan jawabannya apa. Ya, dapat dipahami? Ya, boleh secara kelompok mengerjakan. Nanti hasilnya boleh kita simak presentasi dari kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salsin Rajab dari kelompok 3 yang hari ini akan mempresentasikan tentang pengembangan proyek AVA oleh ITB dan mitra industri. Ya, saya memperkenalkan dulu, nama saya Salsin Rajab dan partner-partner saya di sini ada Muhammad Hafid, ada Muhammad Ijriatul Zaki dan ada Muhammad Fatih Aryo Putro. Dan langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik berita inovasi. 1. Apa bentuk inovasi yang ditawarkan dalam berita tersebut? Yaitu prototipe kendaraan otonom listrik bernama AVA. Terus apa tujuan dari inovasi ini? Bertujuan untuk membuat mobilitas cerdas dengan biaya rendah untuk mendukung transformasi digital sektor industri dan pariwisata di Indonesia. C. Apa manfaat yang diharapkan dari inovasi ini bagi masyarakat? Manfaatnya itu pengembangan AVA bermanfaat di sektor sumber daya, terutama penghematan sumber daya minyak bumi dengan adanya AVA yang berbuatan bakar listrik. Maka selanjutnya ada unsur kapan. Kapan mobil listrik AVA dikembangkan? Produksi AVA ini baru mulai secara bertahap sejak 2017. Selanjutnya ada unsur mengapa. Mengapa ITB dan mitra industri lainnya ingin mengembangkan mobil listrik AVA ini? Nah,
Jadi tujuan dari ITB dan mitra industri ini, AVA dikembangkan sebagai solusi mobilitas cerdas dengan biaya rendah untuk mendukung transformasi digital sektor logistik, industri, dan pariwisata Indonesia. Serta AVA itu sebagai solusi untuk kebutuhan mobilitas lokal dan juga membuka peluang ekspansi teknologi Indonesia ke kancah global. Selanjutnya ada unsur bagaimana navigasi proyek AVA bisa berjalan. AVA menggunakan motor BLDC 3 kW dengan baterai live POA. Live POA 72 FG kWh dengan sistem menggerakkan rear drive. Oke, selanjutnya ada analisis kualitas berita yang disampaikan oleh Baim. Apakah berita tersebut jelas? Jelaskan alasanmu. Jelas karena dijelaskan dengan terstruktur dan dari rencana pembuatan hingga mekanisme yang berada di dalam AVA. Apakah berita tersebut lengkap? Unsur apa saja yang sudah ada atau belum ada? Sudah lengkap. Unsur 5W plus 1H sudah terdapat dalam teks berita tersebut. Apakah berita tersebut informatif? Bagaimana yang membuat berita ini bermanfaat bagi pembaca? Berita ini sangat informatif. Kita jadi tahu teknologi inovatif yang dikembangkan oleh ITB dan mitra. Selanjutnya ada analisis unsur berita. Jadi analisis unsur berita itu ada 5W plus 1H. Jadi unsur pertama itu apa? Apa yang dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa ITB. ITB mengembangkan kendaraan otonom listrik berbasis AI bernama AVA dengan biaya rendah. Selanjutnya ada siapa? Siapa tokoh atau pihak penting dalam pengembangan AVA? Jadi tokoh penting dalam pengembangan AVA adalah dosen dan mahasiswa ITB serta Lukman Ardiseno, asisten dosen pengembang. Di mana kendaraan otonom listrik diuji coba. Kendaraan otonom diuji coba di Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur. Selanjutnya ada kapan? Sejak kapan proyek AVA ini mulai diuji coba dan dikembangkan? Proyek AVA dikembangkan sejak tahun 2017 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa inovasi ini penting bagi masa depan transportasi dan lingkungan? Yang pertama karena ramah lingkungan, hemat energi, efisien biaya, dan bisa mendukung transformasi digital transportasi di Indonesia. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kerja kendaraan AVA bisa berjalan tanpa supir? AVA menggunakan sensor kamera AI, motor listrik, serta sistem navigasi cerdas yang memungkinkan kendaraan bergerak otomatis tanpa GPS dan LiDAR. Ayo dilanjutkan. Terima dulu. Ini kan. Apakah berita tersebut jelas? Jelaskan alasanmu. Sangat jelas karena sudah terstruktur. Apakah berita tersebut lengkap? Unsur apa saja yang sudah ada atau belum ada? Jawaban lengkap, mulai dari pemandu, isi, dan penutup. Apakah berita tersebut informatif? Bagian mana yang membuat berita ini bermanfaat bagi pembaca? Bagian isi saat menjelaskan keunggulan dari AVA. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Evaluasi ya, pemahaman tentang unsur-unsur berita. Boleh kalian buka HP-nya? Ya, boleh buka HP, kemudian masuk ke Kahoot. Ini apa? Belum, nanti bukanya ya Kahoot ya. Buka Kahoot. Login. Dia sudah punya HP, buka Kahoot, login Kahoot, kemudian lihat di layar. Ya, di sini akan ada
Ada pin, nanti masukkan pin yang muncul di layar. Silakan, ini baiklah, nunggu tapi mulainya nanti Bu Asri. Nunggu semua sudah masuk. Gunakan nama lengkap kalian. Ya, Bu Asri akan mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi unsur berita. Gunakan nama lengkap. Ya, Rizky, Trigusri sudah masuk. Rizky sudah masuk. Hilda, Syamla, ya, lanjut. Oh, pakai laptop maksudnya. Ya, baru berapa peserta? Iya. Tunggu semua. Ya, mau pakai emot-emot silahkan. Aisyah kunci Darius apa Darius orang? Aida, Anissa, Anis Yuni. Bisa diperbaiki namanya nama lengkap ya, karena ini bahasa evaluasi pemahaman kalian dari sini. Kalau namanya sudah jelas, ya. Sudah. Siapa yang belum ya? Segera join. Semua sudah melakukan kuis evaluasi pemahaman tentang unsur berita. Bu Asri apresiasi untuk usaha kalian kerjasama dengan kelompoknya untuk menjawab soal ya yang luar biasa, tapi masih perlu ditingkatkan dalam menganalisis di pertanyaan kedua mengenai tujuan dan manfaat. Ya, Bu Asri harap bisa menganalisis secara lebih mendalam apa sih inovasi yang menarik dari berita tentang kendaraan AVA, begitu ya. Untuk selanjutnya, Bu Asri mau minta kalian boleh tulis apa sih pengalaman belajar yang paling berkesan dari materi ini. Boleh ditulis, Bu Asri minta nanti 1 atau 2 orang anak ya. Apa pengalaman yang berkesan? Ya, dan yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, bagaimana perasaan kalian? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, Rasyad, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Terus bagaimana pengalaman yang paling berkesan dari materi berita hari ini? Bisa disampaikan. Boleh berdiri, itu sudah nyala belum? Sampai berwarna. Ya. Ini ya. Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, bagaimana perasaan kamu? Yang kedua, apa pengalaman yang berkesan dari materi hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita jadi bisa tahu banyak informasi tentang materi berita. Terus pengalaman paling berkesan menurut saya karena yang pertama gurunya asik, yang kedua ada game Kahoot ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain boleh menuliskan ya, nanti Ibu baca, kalian tempel di buku tulisnya. Ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal? Yang pertama tentang karakteristik
Ya, jadi karakteristik dari berita inovasi dan berita umum adalah kalau yang inovasi beritanya ya, bahasa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.